Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, video ini merupakan presentasi dari kelompok 6 yang akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila pada zaman kerajaan. Dan di sini perkenalkan, nama saya Cikani Kernabadanti sebagai moderator yang akan menyusun presentasi kali ini, dimulai dari pembahasan pertama sampai keempat. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang sejarah singkat dan nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Kutai yang akan dibahas oleh Adnan Muhammad Azhari. Dan pembahasan yang kedua yaitu tentang sejarah singkat dan nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Sriwijaya yang akan dibahas oleh Amrili Aningrum. Yang ketiga adalah sejarah singkat dan nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Airlangga yang akan dibahas oleh Armizal Aminuddin. Dan yang terakhir adalah sejarah singkat dan nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Majapahit yang akan dibahas oleh saya sendiri. Oleh karena itu, untuk waktu dan layarnya saya persilahkan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Adnan Muhammad Azhari dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang didirikan pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kerajaan ini terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nama Kutai sendiri diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Tak banyak sumber sejarah yang membahas tentang kerajaan Kutai ini. Salah satunya sumber sejarah adalah prasasti Tujuh Yupa yang ditemukan di Muara Kaman. Prasasti tersebut menjelaskan tentang raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai, termasuk Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Berdasarkan catatan sejarah yang tertulis dalam prasasti Yupa, diyakini bahwa kerajaan Kutai mengalami puncak kejayaan saat pemerintahan Mulawarman. Mulawarman sendiri meneruskan anak dari Aswawarman dan cucu Kudungga. Pada masa kepemimpinannya itu, wilayah kekuasaan Kutai meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rakyat pun sejahtera dan makmur. Masuknya pengaruh Hindu di Kutai menyebabkan terjadinya akulturasi kebudayaan, baik dari kebiasaan, tradisi, maupun bahasa. Sebagai contoh, pribumi Kutai yang dulunya hanya patuh kepada kepala suku berubah menjadi tunduk kepada raja. Tak sedikit pula masyarakat Kutai yang bisa mengerti bahasa Sanskerta yang ditulis di Yupa. Selain itu, terdapat beberapa tradisi yang masih melekat hingga sekarang. Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan di masa kepemimpinan Maharaja Dharma Setia yang tewas dalam peperangan melawan Aji Pangeran Sinum Panji yang merupakan raja dari kerajaan Kutai Kartanegara. Perlu diketahui bahwa Kutai ini disebut Kutai Martapura, berbeda dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu ibu kota di Kutai Lama. Kutai Kartanegara inilah pada tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam. Sejak tahun 1735, kerajaan Kutai Kartanegara yang semula rajanya bergelar pangeran berubah menjadi bergelar Sultan Aji Muhammad Idris dan hingga sekarang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Adapun berikut nilai-nilai Pancasila yang terkandung dari kerajaan Kutai. Sila pertama, memeluk agama Hindu. Nah, itu menjelaskan bahwa kerajaan Kutai ini mengandung sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti memeluk agama. Lalu sila ketiga yang merupakan wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur, yang berarti kerajaan Kutai ini memiliki persatuan yang kuat. Lalu ada sila keempat, yakni rakyat pada masa kerajaan Kutai hidup sejahtera dan makmur. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Amelia Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Dibuktikan dengan adanya prasasti kedukan Bukit di Palembang. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan sebagai kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus yang terletak di Provinsi Riau. Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa sebagai raja pertama. Kehidupan beragama di Sriwijaya sangatlah kuat dan semarak. Bahkan Sriwijaya berhasil menjadi pusat agama Buddha Mahayana di kawasan Asia Tenggara. Ising dalam catatannya menceritakan bahwa ribuan pelajar dan pendeta agama Buddha tinggal di Sriwijaya. Salah satu pendeta Buddha yang terkenal adalah Sakyakirti. Banyak pelajar asing yang sengaja datang ke Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sanskerta. Antara tahun 1011 sampai 1023 sempat datang seorang pendeta agama Buddha dari Tibet yang bernama Atisa untuk memperdalam pengetahuan agamanya. Kerajaan Sriwijaya berjaya pada abad 9 sampai 10 Masehi dengan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya telah menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara, di antaranya Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Sriwijaya ini menjadi pengendali rute perdagangan lokal yang menggunakan bea cukai kepada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sriwijaya menjadi penguasa atas Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan ketika Raja Rajendra Chola, penguasa kerajaan Cholamandala, menyerang 2 kali pada tahun 1007 dan 1023 Masehi yang berhasil merebut bandar-bandar kota Sriwijaya. Peperangan ini disebabkan karena kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Cholamandala bersaing pada bidang perdagangan dan pelayaran. Dengan begitu, tujuan dari serangan kerajaan Cholamandala tidak untuk menjajah, melainkan untuk meruntuhkan armada Sriwijaya. Hal ini disebabkan ekonomi kerajaan Sriwijaya semakin melemah karena para pedagang yang biasanya berdagang di kerajaan Sriwijaya terus berkurang. Tidak cuma itu, kekuatan militer Sriwijaya juga semakin melemah sehingga banyak daerah bawahannya yang melepaskan diri. Akhirnya kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13. Kemudian ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung. Sila pertama, agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai pada masa kerajaan Sriwijaya. Sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India. Pengiriman para pemuda untuk belajar ke India menunjukkan telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas aktif. Kemudian sila ketiga, sebagai negara maritim, kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Sila keempat, tercermin dalam cita-cita kesejahteraan bersama kerajaan Sriwijaya sebagaimana tersebut dalam perkataan yang artinya suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Dan sila kelima, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang kerajaan Sriwijaya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Amin. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat asal-usul daripada kerajaan Erlangga beserta nilai Pancasila apa saja yang terkandung di dalamnya.
Bermula dari sejarah singkat, akan saya mulai berawal dari Erlangga, yaitu putra daripada Raja Dharma dan Dewi Mahendra Datta yang berasal dari kerajaan yang ada di Bali. Pada waktu itu eh, Raja Dharma dan Dewi Mahendra Datta adalah seorang raja besar dan bangsawan di saat waktu itu. Dan setelah itu pada usia 16 tahun Raja Dharma dan Dewi Mahendra Datta menikahkan putranya Erlangga bersama dengan putri daripada kerajaan Dharmawangsa yang dinikahkan di kerajaan Dharmawangsa pada abad ke-10. Setelah kejadian itu terjadi atau kejadian pernikahan itu terjadi, tiba-tiba ada penyerangan secara mendadak dari Raja Wurasari yang berasal dari kerajaan barat daripada Pulau Bali. Menyerang secara tiba-tiba kerajaan tersebut dan akhirnya kerajaan pun secara singkat cerita runtuh dan akhirnya kekuasaannya diambil alih oleh Raja Wurasari. Setelah itu kerajaan Erlangga pun, atau maksud saya Raja Erlangga pun berhasil melarikan diri bersama beberapa pasukan ke sebuah hutan yang ada di samping kerajaan Dharmawangsa. Pada kejadian peperangan itu usai, Raja Erlangga bertemu dengan raja dari kerajaan Medang. Pada saat itu pun Raja Erlangga pun ditolong oleh kerajaan Medang dan dibawa oleh Raja Medang ke kerajaan Medang. Dan disuruh Raja Erlangga dirawat oleh Raja Medang dan akhirnya hingga tubuhnya kembali pulih. Lanjut pada Raja Erlangga ditolong oleh Raja Medang ke kerajaan Medang, akhirnya pulih kembali. Pada saat itu pun juga Raja Erlangga pun sekaligus akan dinobatkan sebagai raja karena kerajaan Medang belum mendapatkan satu raja tetap yang berada di kerajaan Medang. Pada saat itu pun juga Raja Erlangga dinobatkan sebagai Raja Medang untuk memimpin kerajaan Medang. Setelah berkelanjutan atau setelah berkelanjutan menjadi raja di kerajaan Medang, akhirnya Raja Erlangga pun berhasil mengembangkan kerajaan Medang dengan pesat dari segi ekonomi, politik, serta infrastruktur yang berada di kerajaan Medang. Dari pengembangan dari segi infrastruktur, ekonomi, dan politik pada kerajaan Medang, akhirnya kerajaan Medang mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menuju pada puncak kejayaannya pada abad ke-10 pada waktu itu. Setelah mengalami kemajuan yang sangat pesat, Raja Erlangga yang memimpin kerajaan Medang ingin merebut kembali kerajaan Dharmawangsa daripada tangan dari Raja Wurasari yang telah merebut tahta Dharmawangsa dari tangan Erlangga. Singkat cerita, akhirnya kejadian peperangan itu terjadi antara kerajaan Medang melawan kerajaan Dharmawangsa, dan akhirnya Raja Erlangga pun berhasil merebut kembali kerajaan Dharmawangsa dari tangan Raja Wurasari pada abad ke-10 juga. Pada waktu setelah merebut kembali kerajaan Dharmawangsa, singkat cerita pada masa jabatan kerajaan Erlangga menjabat di kerajaan Dharmawangsa, pada waktu itu pun terjadi pengembangan atau perkembangan yang sangat pesat pada zaman kerajaan Dharmawangsa tersebut, dan akhirnya mengalami kemajuan yang pesat dalam bidang ekonomi pada waktu itu. Setelah itu pada abad ke 1042 atau menjelang ke abad 11, akhirnya kerajaan Dharmawangsa pun berkembang semakin pesat, dan akhirnya dirubahlah kerajaan Dharmawangsa tersebut menjadi kerajaan Erlangga, yang dimana kerajaan Erlangga tersebut
mengalami perkembangan sangat pesat dari segi ekonomi terutama, dan juga perkembangan dari segi politik, budaya, dan terutama infrastruktur pada zaman tersebut. Setelah berkembang pada segi infrastruktur, pada waktu itu Raja Erlangga memutuskan untuk berkontribusi atau ingin bekerja sama dengan kerajaan yang ada di luar Bali ataupun di luar negara sekalipun, seperti India atau kerajaan yang pada umumnya yang ada di Jawa, seperti yang ada di Indonesia seperti di Jawa, dan di luar negeri seperti di India. Singkat cerita, mengalami kemajuan yang sangat pesat dan mengalami puncak kejayaannya atau puncak keemasannya pada abad ke-11 yang dipimpin oleh Raja Kerajaan Erlangga, tepatnya pada 1060-an. Beliau Raja Erlangga berhasil memajukan kerajaan Erlangga tersebut, akhirnya mengalami masa kejayaannya atau masa keemasannya. Singkat cerita, setelah mengalami kejayaannya pada abad ke-11 yang bertepatan dengan 1120-an sekian, kerajaan Erlangga mengalami keruntuhan atau mengalami perlambatan dalam segi ekonomi serta politik, serta yang terutama adalah segi infrastruktur, yang dimana masa kejayaannya pun akhirnya turun dari masa ke masa pada waktu itu. Mungkin itu saja sejarah singkat daripada kerajaan Erlangga. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat nilai-nilai Pancasila apa saja yang terkandung pada kerajaan Erlangga. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, di mana Raja Erlangga adalah raja dari kerajaan Bali, di mana beliau adalah beragama Hindu dan bisa bekerja sama dengan kerajaan India dan ada beberapa dari kerajaan Tiongkok, yaitu yang beragama Kristen, adapun ada juga yang beragama Buddha. Di samping itu Raja Erlangga pun saling bergotong royong untuk memajukan dari segi politik serta ekonomi pada zaman itu. Yang kedua adalah dari segi kemanusiaan, di mana kerajaan Erlangga tersebut sangat tidak memandang bulu atau sangat ramah kepada rakyatnya. Dari segi kemanusiaannya meliputi dari suka istilahnya adalah suka belusukan kepada rakyatnya, suka menghampiri rakyatnya ketika kesusahan. Yang ketiga adalah persatuan dan kesatuan, di mana Raja Erlangga telah mempersatukan seluruh rakyat pada zaman itu untuk sama-sama membangun kerajaan Erlangga, sehingga kerajaan itu mengalami puncak kejayaannya atau puncak keemasannya. Yang keempat adalah ada juga dari segi kerakyatan, di mana beliau sangat merakyat. Dari segi sifat pribadi beliau adalah merakyat dan tidak memandang seorang pun untuk menjadi raja, dan akhirnya beliau dinobatkan seperti raja yang dijuluki raja yang suka terhadap rakyat. Yang kelima adalah, yang terakhir adalah sisi keadilan, di mana beliau telah mengalami kemajuan di bidang ekonomi dan meratakan seluruh aset waduk, pertanian, perkebunan yang ada pada zaman itu. Jadi rakyat pada zaman itu mayoritas mengalami kesejahteraan dari segi ekonominya, meliputi dari segi pertanian, terutama perkebunan, dan perairan, dari segi ikan atau dari segi yang lainnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi, umumnya dari kelompok saya selaku kelompok 6 daripada kelompok PKN, dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan keempat adalah nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan Majapahit beserta sejarah singkatnya. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terakhir di Semenanjung Malaya dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Kekuasaannya terbentang di Sumatera,
Semenanjung Malaya, Borneo, dan Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur. Di sini, raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam pemerintahannya. Di bawah perintah Gajah Mada pada tahun 1313 sampai 1364, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, kemudian Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina. Berikut ini merupakan faktor-faktor pendorong kejayaan Majapahit, diantaranya yaitu 1. Menghargai perbedaan agama, 2. Sebagai kerajaan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, 3. Menjalin hubungan baik dengan kerajaan lain, dan yang terakhir 4. Yaitu memiliki pemimpin yang cakap. Selain mengalami kejayaan pada masanya, kerajaan Majapahit juga mengalami kemunduran. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Yang pertama, terjadinya perang saudara yang berkepanjangan. Yang kedua, datangnya pengaruh Islam. Yang ketiga, banyaknya kerajaan bawahan yang memisahkan diri. Yang keempat, tidak ada pemimpin yang cakap sepeninggalnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Dan yang terakhir adalah serangan Raden Patah dari Kerajaan Islam Demak. Adapun nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada Kerajaan Majapahit. Yang pertama, nilai ketuhanan, yaitu memeluk agama Hindu dan Buddha. Yang kedua, nilai kemanusiaan, yaitu menghargai perbedaan agama. Yang ketiga, nilai persatuan, yaitu ingin mempersatukan Nusantara. Yang keempat, nilai kerakyatan, yaitu rakyat hidup sejahtera dan makmur. Dan yang terakhir, yang kelima adalah nilai keadilan, yaitu tidak membeda-bedakan kedudukan dan menjunjung tinggi hak. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 6 yang telah membahas nilai-nilai Pancasila pada zaman kerajaan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih dan kita akhiri saja dengan penutup dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bitaufiqin wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.